Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Mardatila Ikroja, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bengkulu Tengah 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi dari nilai dasar anti korupsi serta akan merangkum materi anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Terdapat 7 jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Berikut ciri-ciri korupsi. Dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu, seperti sifat tamak, gaya hidup yang konsumtif, serta moral yang kurang kuat. Di faktor eksternal meliputi faktor di bidang politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Faktor-faktor lainnya dari sudut pandang organisasi dapat dilihat dari kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, serta lemahnya pengawasan. Dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi meliputi penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, menurunnya pertumbuhan, ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, terjadinya ketimpangan pendapatan, meningkatnya kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan yaitu etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Dampak korupsi di bidang hukum yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik. Terdapat pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat akan hancur. Di bidang pertahanan dan keamanan, maka kerawanan pertahanan dan keamanan akan terjadi. Kemudian, garis batas negara yang lemah serta kekerasan dalam masyarakat. Di bidang politik, akan terdampak pada kualitas lingkungan yang rendah serta kualitas hidup yang menurun. Adapun nilai-nilai anti korupsi terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Adapun pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem meliputi peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Sedangkan perbaikan manusia dapat dilakukan melalui perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Sekarang, apa saja implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat dilakukan oleh seorang guru? Nilai jujur dapat diterapkan guru dengan mengawasi ujian peserta didik dengan baik,
dan tidak membocorkan kunci jawaban kepada peserta didik. Nilai peduli diterapkan ketika membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. Berbagi ilmu dengan sesama guru, lebih aktif mendengarkan peserta didik, serta memperhatikan kondisi dari semua peserta didik. Guru yang mandiri harus melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah atasan, mengeksplorasi potensi dan meningkatkan kemampuan dalam dirinya, mampu mengambil sikap dalam situasi kritis, serta mempersiapkan desain pembelajaran dengan baik. Nilai disiplin diterapkan ketika hadir dan meninggalkan sekolah tepat waktu, tidak meninggalkan sekolah tanpa seizin kepala sekolah, menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan sekolah, serta berpakaian sesuai dengan jadwalnya. Menjadi seorang guru haruslah melaksanakan semua tugas yang diemban dengan sepenuh hati. Guru juga bertanggung jawab dalam menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik. Nilai kerja keras dapat diterapkan dengan berdedikasi selama bekerja, tidak mengeluh dan gigih dalam menghadapi semua rintangan. Guru adalah panutan para peserta didik. Guru haruslah mengenakan pakaian yang pantas serta sederhana sesuai dengan norma yang berlaku. Menjadi guru juga haruslah berani, terbuka dalam menerima kritikan, berani menyatakan pendapat, berani mengatakan tidak jika memang itu benar adanya. Nilai yang terakhir adalah adil. Guru harus mampu bersikap adil baik ke sesama pendidik maupun peserta didik. Guru juga harus berpegang pada kebenaran, serta memberikan penilaian secara objektif kepada para peserta didik.